Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hai semua. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membahas tentang materi ujian akhir semester yang beranggotakan saya sendiri, Andrian Pramudio, sebagai moderator. Yang selanjutnya ada pemateri yaitu Angelika Rizky Adilia Tama Putriani, Ferry Yosefania Sinuraya, Muhammad Fadil Alwan Albion, Orfa Sariti Hanafi, dan Fania Rulianti Lubis. Dalam hal ini kami membahas tentang problematika dan solusi dalam ruang lingkup pendidikan musik. Langsung saja kita lihat videonya. Jangan lupa dicatat dan disimak ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claire Yosefania. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, yaitu ada pengertian pendidikan, pengertian seni, dan pengertian pendidikan seni musik. Yang pertama, pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mendewasakan dan menanamkan nilai-nilai terbaik bagi manusia yang dilaksanakan dan dikembangkan secara sistematis melalui proses pendidikan yang terencana dengan baik. Yang kedua adalah seni, yang memiliki makna berkaitan dengan keterampilan atau kemahiran seseorang dalam menciptakan suatu karya yang mewakili perasaan atau emosinya yang tidak lepas dari aspek keindahan dan kreativitas. Yang ketiga adalah pendidikan seni musik. Pendidikan seni musik adalah pendidikan yang memberikan kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk pengembangan kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Orfa Sariti Hanafi sebagai pemateri 2 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan pada pendidikan musik. Pendekatan pada pendidikan musik yang pertama yaitu pendekatan belajar dengan seni. Pendekatan ini menekankan pada proses pemerolehan dan proses pemahaman pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan seni musik. Misalnya, siswa belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka, dengan mempelajari lagu Indonesia Raya, siswa jadi memahami dan mengetahui sikap seperti apa yang terkandung di dalam lagu Indonesia Raya tersebut. Selain itu, siswa juga menjadi tahu bahwa lagu Indonesia Raya menginginkan terwujudnya sikap cinta tanah air, sikap bangga akan tanah air, serta sikap mempertahankan tanah air. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan belajar melalui seni. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman emosional yang tercermin ke dalam penanaman nilai-nilai atau sikap yang terbentuk melalui kegiatan berkesenian. Misalnya, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita dituntut untuk menciptakan keteraturan tempo atau ketukan. Apabila kita tidak bisa mengikuti tempo tersebut, maka lagu yang kita bawakan akan kacau atau tidak teratur. Jadi kesimpulannya, melalui bernyanyi akan tertanam sikap disiplin yang tinggi untuk membuat sebuah keteraturan. Pendekatan yang ketiga atau pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan belajar tentang seni. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran tentang penguasaan materi seni musik yang tergambar pada unsur-unsur seperti irama, birama, notasi, melodi, tangga nada, tempo, dinamik, warna, dan bentuk atau struktur lagu. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelika Rizky. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika Rizky Adilia Tama Putriani dengan NPM 1913045025. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran seni musik. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran yang kurang sesuai dengan substansi kurikulum. Mengapa begitu? Dikarenakan tenaga pendidik tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan.
Maka dari itu terjadilah kerancuan pendidikan seni dan tidak sesuai dengan substansi kurikulum yang ada. Lalu yang kedua, adanya kesenjangan sosial antara psikologis anak. Contohnya, anak sekolah dasar diajarkan lagu yang bukan sesuai dengan umurnya, dan itu memicu kesenjangan sosial dan psikologis anak. Lalu yang ketiga, terbatasnya sarana dalam pendidikan seni. Dikarenakan kurangnya dukungan terhadap pendidikan seni musik, dan seni musik ini hanya dianggap sebelah mata oleh pihak sekolah. Sedangkan seni musik itu sendiri dapat membangun kreativitas anak dalam berkembang. Lalu yang nomor 4, pembelajaran menggunakan model konvensional. Model konvensional sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan metode berbicara. Sedangkan dalam pendidikan seni, terkhususnya musik, tidak terlepas dalam praktik secara langsung. Begitu yang saya jelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alwan Aldion, MPM 19-134-5034. Di sini saya akan mengemukakan tentang materi solusi dari permasalahan dalam ruang lingkup pendidikan seni musik. Pembelajaran seni budaya dan keterampilan, khususnya seni musik, juga harus mampu mengembangkan tujuan pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Agar hal ini dapat dicapai, maka pembelajaran yang memberikan kesempatan bereksplorasi dan menggali berbagai hal dalam seni musik itu sendiri. Salah satu contoh pembelajaran yang dapat diterapkan melalui pembelajaran inquiry, yaitu menurut Kunander, langkah pembelajaran inquiry adalah merumuskan masalah, mengumpulkan data melalui observasi atau pengamatan, kemudian menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, atau laporan, kemudian mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, dan mengevaluasi hasil temuan bersama. Selain itu, solusi lain yang dapat membantu perkembangan pendidikan seni budaya, khususnya bidang seni musik, adalah keberadaan guru yang profesional. Profesionalitas seorang guru atau pendidik saat ini perlu dikembangkan dalam kaitan dengan kompetensi guru dan diprioritaskan sebagai syarat untuk menjadi tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya. Dan kompetensi guru pendidik terdiri dari pertama, pedagogik, kedua, kepribadian, ketiga, sosial, dan keempat, profesionalitas. Kompetensi seorang guru atau pendidik sangatlah menentukan kualitas pembelajarannya, terutama pada kompetensi profesional yang turut menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Salah satu tuntutan sebagai tenaga profesional yaitu harus mampu mengatasi berbagai kendala yang dijumpai dalam pembelajaran maupun menciptakan minat siswa dalam mempelajari materi yang diberikan. Sebagai contoh, seorang guru pendidik harus dapat memilih media pembelajaran yang tepat, serta dapat mengembangkan media yang akan digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dalam hal pengembangan media, seorang guru pendidik dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai dasar pembuatan media pembelajaran. Contohnya, media pembelajaran berbasis software dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Media pembelajaran yang berbasis software memiliki nilai lebih karena siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan sejalan dengan temuan Wallace tahun 2017 menyatakan ongoing development in education technologies place increasing demand on teachers who have to make decisions on daily basis concerning how, when, and where to make use of technology in classroom. Siswa dapat menentukan materi apa yang belum dikuasai dengan baik, sehingga secara tidak langsung siswa sudah melakukan self-esteem. Dan beranjak dari problematika yang menghimpit pendidikan seni budaya di sekolah dasar, kita sebagai pendidik seni perlu memantapkan peran pendidikan seni dalam membentuk karakter insan Indonesia. Pendidikan seni harus ditekankan pada upaya penanaman nilai humanis, keseimbangan harmonis dari siswa. Pendidikan seni harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis, psikis, dan fisik anak. Janganlah menuntut anak untuk menyanyikan lagu orang dewasa, begitupun sebaliknya. Hal ini dapat merusak fungsi organ, suara, dan mental peserta didik.
Mari kita berdayakan lagu-lagu daerah untuk menanamkan kembali nilai-nilai budaya Indonesia. Baiklah, saya Fania Rulianti Lubis akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman pemateri. Pendidikan merupakan usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mendewasakan dan menanamkan nilai-nilai yang terbaik bagi manusia yang dilaksanakan dan dikembangkan secara sistematis melalui proses pembelajaran yang terencana dengan baik. Lalu, proses pendidikan dilakukan sedemikian rupa agar manusia dapat memahami makna pendidikan tersebut, lalu dapat bertanggung jawab, berpikir secara rasional, logis, dan ilmiah untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan ilmu dan pengetahuan yang lebih baik. Seni salah satu mata pelajaran yang ada di kurikulum dan merupakan salah satu komponen mata pelajaran yang berdiri sendiri, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 37. Seni sering dianggap sebagai konsep yang sulit untuk didefinisikan. Karena sulitnya, konsep seni sering merujuk ke arah metafisik, padahal konsep seni itu sendiri dapat diukur. Sebagaimana seni merupakan salah satu kebudayaan manusia yang mengalami perkembangan dalam kurun waktu yang panjang, seperti pada saat masa prasejarah sampai hingga masa modern saat ini. Lalu, fenomena-fenomena yang berkembang dalam pembelajaran seni telah menunjukkan bahwa kurikulum dan sistem pendidikan tidak tepat dan tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik di berbagai tingkat. Oleh karena itu, revolusi pendidikan seni pada semua tingkat pendidikan harus dilakukan di Indonesia dengan cara menerapkan kurikulum yang lebih baik dengan memperhatikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Wah, bagaimana penyampaian materi dari kelompok kami? Menarik sekali bukan? Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tanyakan kepada kami melalui kolom komentar ataupun personal chat kepada anggota kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Uswatul Hakim MPD dan Pak Prisma Teja Permana SSN MPD yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini dan menjadi dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan musik. Kepada Tuhan kami mohon ampun apabila kami ada kesalahan kata dan kesalahan perilaku. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Terima kasih.